Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah Majlis Ta'lim Al-Ghuraba Masjid As-Salam. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa bermuwajahah, bertatap muka, mengawali tahun baru 2021 Masehi. Pengajian malam ini adalah pengajian perdana di tahun baru ya. Mudah-mudahan di tahun baru ini dengan semangat baru ya, dengan jiwa baru, dan sudah barang tentu juga dengan ruhiyah, ma'nawiyah, dengan semangat baru ya. Semoga di tahun baru ini, di hari-hari baru ini lebih baik ya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, lebih bertambah semangat menuntut ilmu kita, bertambah semangat meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita bertambah, dan mudah-mudahan rezeki juga kita bertambah di tahun ini. Amin Allahumma amin ya. Ya, kalau istri sudah nggak usah, cukup bertambah satu saja. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas seputar tentang fikih zakat. Kalau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mulai definisi zakat, baik secara bahasa maupun istilah. Keutamaannya juga sudah kita bahas, keajaibannya, dahsyatnya, ya, keistimewaannya zakat, sedekah, infak, serta ibadah sosial lainnya juga sudah kita bahas. Syarat dan rukunnya sudah kita bahas. Plus tentang sanksi hukum ya bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat padahal dia sudah wajib, baik hukum di dunia ya maupun nanti hukum di akhirat kelak. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para muzaki ya, orang yang senantiasa mengeluarkan zakat. Karena ketika kita sudah berzakat berarti pada waktu itulah berarti apa Pak? Kualitas ekonomi kita naik dan bertambah. Karena orang yang mengeluarkan zakat itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang sudah sampai batasan nisab. Dan tidak mungkin orang berzakat kecuali pasti dia itu masuk dalam kategori al-agniya. Agniya itu artinya apa Pak? Orang kaya, betul kan? Karena kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya saja. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Nabi ya harta mereka. Dari siapa? Harta milik orang kaya. Nah, ketika kita belum dapat beban taklif dari Allah untuk berzakat, maka kita berarti bukan muzaki, tapi siapa? Penerima zakat. Betul nggak Pak? Kita justru yang menerima zakat. Ini kira-kira Bapak Ibu pengen menjadi orang yang mengeluarkan zakat, apa yang menerima zakat Pak? Membayar gitu kan. Karena kalau orang bayar zakat pasti dia kaya. Betul? Nggak mungkin orang berzakat kalau dia tidak kaya. Berarti kalau dia tidak berzakat sebenarnya berarti orang itu apa Pak? Miskin gitu kan. Miskin. Maka
Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang kaya yang saleh, kaya yang dari kekayaannya itu dia senantiasa berbagi bersama fakir miskin melalui zakat, infak dan sedekah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pembahasan kita sekarang adalah masuk al-asnaful lati tajibu fiha zakat. Harta apa saja yang harus dizakat itu. Ya. Kenapa Pak Ustadz ini menjadi pembahasan tentang zakat? Karena sejak dari awal kita sudah memahami bahwa zakat itu apa? Khissatun muqaddaratun min malin makhsusin. Jadi mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Berarti tidak sembarang hartanya apa saja gitu kan. Itu yang akan kita bahas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memang para ulama itu berbeda pendapat seputar tentang harta apa saja yang wajib dizakat. Antara kelompok yang dia itu membatasi bahwa harta yang dikeluarkan zakat itu sebatas harta yang memang disebutkan secara nas, secara tekstual yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi. Di luar yang tidak disebutkan berarti tidak ada zakat. Nah, ini kelompok yang pertama, Pak. Nah, kelompok yang kedua, para ulama kedua, sebagian umat Islam yang dia berpendapat bahwa harta yang dizakatkan itu tidak hanya sebatas harta yang disebutkan saja secara tekstual, tapi apa? Diperluas, dikembangkan. Pokoknya prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah setiap harta yang harta itu an-numu, tumbuh, berkembang dan punya nilai ekonomis. Ya, apa saja seperti itu, Pak. Makanya nanti muncullah ada istilah zakat profesi. Ada lagi apa? Zakat bonus hadiah. Kalau orang mendapatkan hadiah, ya, hadiah undian misalkan itu kan, atau apapun lah itu kan yang tidak disangka-sangka dikeluarkan. Orang bercocok tanam, pokoknya selama menghasilkan dan dijual jadi duit, apapun yang ditanam, mau nanam cengkeh, mau nanam kentang, mau nanam apa, wortel, mau nanam padi, mau nanam apa lagi, dikeluarkan zakat gitu. Nah, tapi ada yang membatasi, enggak, pokoknya kalau enggak disebutkan oleh Nabi enggak ada zakatnya. Berarti apa? Dibatasi. Nah, yang dibatasi disepakati bahwa itu adalah benar-benar memang yang harus dizakati. Cuma pertanyaannya, apakah seandainya ada harta lain tapi harta itu tumbuh, berkembang, punya nilai ekonomis, itu diwajibkan juga apa tidak gitu kan. Nah, disinilah para ulama berpendapat. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau seandainya masih ada orang sekarang itu yang berpendapat bahwa tidak ada zakat profesi, itu tidak ada. Pokoknya kalau zakat itu satu bagi petani bercocok tanam, Pak, gitu kan. Kalau bukan petani, dia pedagang, bisnismen, dagang apa, yang penting dia jual beli. Atau yang ketiga berternak gitu ya. Di luar itu profesinya yang bukan dia petani, bukan peternak, bukan pembisnis, pengacara, apalagi Pak, guru, dokter, ustadz, YouTuber, nah itu kan, YouTuber nggak ada zakat, walaupun dia penghasilannya sekian M, nah gitu kan. Sekarang kan salah satu profesi yang banyak
geluti adalah jadi YouTuber. Nah, itu kan. Siapa tuh yang penghasilannya sampai miliaran itu kan? Enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada kata Nabi barang siapa yang dia jadi YouTuber zakat sekian persen, kan enggak ada gitu kan, gitu Pak. Nah ini Pak. Nah, maka dari pembahasan ini kemudian ada yang memang dibatasi, dan inilah yang disepakati memang karena sesuai dengan nas Nabi, teks ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Apa? Bisa dilihat di depan. Yang disepakati satu adalah apa? Zakat emas dan perak. Ini udah sepakat itu. Jadi kalau orang dia punya duit tabungan misalkan itu kan, enggak dizakatkan. Kenapa? Karena bukan emas gitu ya, bukan perak. Walaupun ada orang yang nabung, punya tabungan, punya deposito di bank sekian M sudah bertahun-tahun gak dikeluarkan zakat, kenapa? Lah ini kan rupiah. Nah itu kan, karena memang yang disepakati dan berdasarkan teks hadis Nabi adalah apa? Emas dan perak. Apa? Dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak. Jadi dulu di zaman Nabi kalau orang jual beli itu nggak pakai uang kertas kan itu kan. Apa? Emas dan perak. Dinar dan dirham. Nah, karena dinar itu emas, perak. Jadi kalau kita punya kekayaan di luar dinar dan dirham, bukan emas dan bukan perak, nggak dikeluarkan zakat. Itu pendapat yang pertama. Ini yang disepakati memang sesuai dengan teksnya itu adalah zakat emas dan perak. Yang kedua zakat perniagaan, zakat tijarah, jual beli, dagang, bisnis apapun itu, bisnis mobil, mau bisnis jual kelontongan, mau bisnis apa, ya apapun lah, yang penting jual beli, sepakati ini. Yang ketiga zakat pertanian, bertani, bercocok tanam, ya, khususnya cocok tanam apa? Kurma, yang disebutkan oleh Nabi Pak, tamer, ya. Kemudian apa? Al-hintah, gandum, wazabib, kismis. Tahu ya? Jadi kalau Bapak Ibu biasanya kan kalau lagi umroh, biasanya kan oleh khas dari sana apa? Kismis, tamr ya kan? Gitu kan? Sama gandum itu tepung nanti yang bahan bikin roti. Yang disebutkan oleh Nabi cuma itu saja. Ya. Yang kemudian apa? Al-ibil, al-baqar, wal ghanam. Hewan berupa unta, sapi dan kambing. Dan yang terakhir adalah zakat rikaz. Rikaz itu adalah harta karun. Bapak Ibu gali tanah di rumah misalkan, dapat emas 5 kilo misalkan itu kan. Itu disepakati. Nah ini yang berdasarkan teks nas, dan ini tidak ada perbedaan lagi, wajib dizakatkan. Jadi di luar emas, di luar perak, di luar profesi yang jual beli, di luar dia profesinya seorang petani, di luar dia sebagai peternak, maka tidak ada wajib zakat. Itu menurut kelompok yang pertama, dan memang seperti itulah teks. Nah kelompok yang kedua, maka tidak dibatasi emas dan perak, satu ya, tapi apapun itu bentuknya, yang penting itu sebagai alat tukar mata uang, walaupun itu bukan perak, walaupun bukan emas, maka dikeluarkan zakatnya. Maka lahirlah nanti zakat tabungan, zakat deposito. Lah kalau kita sekarang misalkan berpendapat bahwa yang diwajibkan zakat emas dan perak, lah sekarang kan orang jual beli nggak pakai dinar, betul kan Pak? Orang Amerika pakai apa? Dolar. Berarti orang yang punya sekian dolar nggak dizakatkan. Mana? Nggak ada. Nabi pernah mengatakan barang siapa yang punya sekian dolar dikeluarkan zakat, kan enggak?
Nabi itu hanya mengatakan apa? Barang siapa yang memiliki 20 dinar dan 200 dirham gitu. Nah, para ulama yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, nanti kita akan bahas alasannya apa Pak. Segala bentuk jenis uang, mata uang, alat tukar, apapun itu bentuknya, mau dolar, mau rupiah, mau yen, mau apa, euro, mau ringgit, asalkan nilainya, jumlahnya dikonversi sama dengan sejumlah 20 dinar atau 200 dirham, dan dia punya uangnya itu disimpan sudah sampai batasan 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Ini ya, jadi enggak hanya dinar dan dirham saja. Yang kedua, zakat profesi. Enggak disebutkan profesinya Pak. Mau seorang pengacara, seorang dokter, seorang apa, YouTuber, seorang aktor, seorang artis, seorang ustadz, misalkan, apapun itu, seandainya dia penghasilannya gitu kan sama seperti seorang profesi lain di zaman Nabi, seorang peternak, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Maka lahirnya zakat profesi, ya. Lahir juga zakat investasi, zakat tabungan, reksadana, zakat perusahaan, apapun itu, termasuk kalau dapat hadiah Pak, hadiah ya, kita melakukan ikut dalam sebuah pertandingan apa misalkan itu kan, nah kita ternyata menang, dapat hadiah, dikeluarin zakatnya, dikeluarin ya. Nah ini Pak, jadi memang terkait dengan harta yang harus dikeluarkan zakat, sampai sekarang memang masih terjadi khilaf ya. Masih ada orang yang berpendapat pokoknya kalau bukan petani, kalau bukan pedagang, kalau bukan peternak, nggak ada zakat, silahkan infak saja. Nah, infak silahkan, tapi nggak wajib zakat. Ada pendapat itu sampai sekarang. Tapi sepertinya pendapat ini sekarang itu termasuk pendapat yang minoritas, ya, pendapat minoritas, karena pada umumnya umat Islam termasuk mayoritas para ulama ya berpendapat bahwa zakat ternyata tidak hanya dibatasi pada zakat emas, perak, pertanian, peternakan saja. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, apa dalilnya, apa alasannya yang berpendapat bahwa zakat ini tidak hanya dibatasi sesuai dengan teks nas saja? Nah, kita akan bahas dalilnya. Legalitas perluasan objek zakat. Maksudnya apa Pak? Dalil, alasan yang dijadikan argumen oleh mayoritas para ulama bahwa zakat itu tidak hanya dibatasi ya pertanian, peternakan, dan perdagangan saja. Apa? Satu adalah dalil umum. Nah, ini harus tahu ya, walaupun sebenarnya Bapak Ibu nggak perlu hafal lah, yang penting ngerti saja Bapak Ibu. Dalil umum. Kalau kita nyari tentang dalil khusus bahwa seorang guru, kalau seandainya penghasilannya sudah sampai batasan minimal nisab, kalau seandainya seorang pengacara, kalau seorang ustadz, seorang artis, seorang PNS, seorang tentara, misalkan nyari dalilnya secara teks gak bakal dapet, gak ada. Karena Nabi tidak menyebutkan. Karena di zaman Nabi gak ada pengacara, betul nggak Bu? Di zaman Nabi ada gak pengacara? Kan gak ada. Di zaman Nabi gak ada YouTuber, gak ada. Gak ada ya. Nah, yang ada adalah ternyata dalil yang bersifat umum, lafadz umum, atau bukan berdasarkan teks tapi mafhum dari sebuah teks.
memahami keumuman lafaz. Apa? Surat 2 ayat 267 Pak bunyinya. Apa bunyinya Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang beriman, ini kata Allah ya. Jadi yang disuruh ini hanya orang beriman. Yang merasa dirinya beriman pasti terpanggil dengan seruan ini. Kalau ada orang yang tidak terpanggil dengan seruan ini, berarti dia merasa bukan sebagai seorang yang beriman. Apa kata Allah? Anfiqu, infakkanlah. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kalian yang baik-baik saja. Thayyibat. Jadi syaratnya seorang itu wajib mengeluarkan zakat, apapun profesinya, asalkan profesinya apa Pak? Thayyib, halal ya. Jadi kalau ada profesi yang profesinya itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ya nggak wajib zakat. Apa pekerjaannya? Jadi raja judi. Wah, gitu kan. Sehari dapat sekian miliar. Kata Pak Ustadz harus dikeluarkan zakat nih, sudah sampai nisabnya, kan gitu kan, 2,5% dari keuntungan judi. Kira-kira boleh diterima nggak Pak? Pak ini zakat apa? Habis dapat judi, kan gitu kan? Nggak boleh. Innallaha thayyiban la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, bersih, dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Gitu Pak. Nah, orang korupsi, nah gitu kan, dapat uang korupsi, zakatin 2,5%, biar bersih, gitu kan, biar dosanya dihapuskan. Enggak bisa. Caranya baik, membelanjakan juga harus baik. Jadi nggak bisa caranya kotor dibelanjakan jadi pada hal yang baik, nggak bisa. Nah di sini Allah menyatakan min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usahamu yang baik-baik saja. Di sini Allah tidak menyebutkan usahanya apa, tapi menggunakan kalimat umum. Kenapa? Karena Allah tahu yang namanya profesi orang berpenghasilan, berpendapatan itu kan itu akan terjadi banyak apa Pak? Perbedaan dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Cuma kok kenapa yang muncul peternak, bertani, berdagang? Karena memang pada waktu itu yang namanya orang berpenghasilannya dari situ. Orang Mekah rata-rata profesinya apa Pak? Dagang. Mau bercocok tanam bagaimana coba Bapak Ibu? Sepanjang perjalanan tandus batu, coba nanam apa coba itu? Apa yang ya berarti berdagang. Dan bangsa Arab itu kan terkenal dengan dagangnya. Bangsa Quraisy ya, suku Quraisy itu. Dan Allah abadikan dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi orang Mekah itu kalau musim dingin, musim panas itu keluar. Kalau enggak ke Syam, Syam itu Lebanon, Palestina, Syria, ke Yaman. Dan Nabi sendiri adalah memang sejak dari kecil sudah dididik dan dilatih oleh pamannya untuk berdagang, ya kan? Nah, orang Madinah, di Madinah relatif lebih subur, ya kan? Bapak Ibu kalau umroh, haji, ya, biasanya salah satu city tournya, kalau kita ingin tahu kebun kurma kan bukan di Mekah, gitu kan? Di mana? Madinah. Bertani, bercocok tanam. Nah, ada orang yang berdagang nggak bisa, bertani nggak bisa, berternak kambing gitu kan, unta, berternak. Nah, belum ada PNS, belum ada dokter, belum ada guru, belum ada pengacara, belum ada buruh pabrik, belum ada YouTuber, belum ada artis,
aktor, belum ada. Dari situlah penghasilannya. Ya. Nah, sekarang muncul kasab-kasab yang itu dulu tidak ada. Maka kata Allah apa? Keluarkanlah. Pokoknya dari hasil usaha yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari setiap yang kami tumbuhkan, kami keluarkan dari dasar bumi. Apa? Kurma, gandum yang tumbuh ya. Kemudian apa lagi, Pak? Kismis. Nah, di Indonesia orang nanam cengkeh, nanam apa lagi, Pak? Wortel, sayur-sayuran, padi. Pokoknya kalau kita punya tanah, ditanami apapun dan punya nilai ekonomis, menghasilkan, dikeluarkan. Ini nih yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, dalil umum dari hadis Nabi Muhammad SAW di saat Rasul akan mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Rasul berwasiat, nanti wahai Mu'ad, kalau seandainya sudah sampai di Yaman, ajarkanlah kepada masyarakat Yaman, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, Allah telah mewajibkan sedekah, zakat dari harta-harta mereka. Enggak disebutkan hartanya apa saja, pokoknya fi amwalihim, tukhadu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir. Jadi pokoknya ambil tuh dari kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya, apa saja kekayaannya, apa saja hartanya, enggak disebutkan oleh Nabi. Berarti apa? Umum. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Bapak Ibu, yang dijadikan oleh para ulama kontemporer, ulama khalaf, bahwa di sana ada zakat profesi, zakat investasi, ada zakat tabungan dan yang lainnya, adalah ada namanya qiyas. Di sumber hukum di dalam Islam itu yang disepakati, yang pertama Al-Quran, yang kedua apa, Pak? Sunnah Nabi. Nah, yang ketiga ada dalil namanya qiyas. Qiyas itu apa, Pak? Qiyas itu menganalogikan, mensamakan suatu hukum, permasalahan yang itu tidak ada sebenarnya di dalam Al-Quran, masalah itu, tapi disamakan dengan hukum yang ada, dengan alasan ada kesamaan, kemiripan. Contoh apa, Bapak Ibu? Contoh dalil qiyas. Kalau kita nyari dalil teks nas dari Nabi tentang hukum mengkonsumsi sabu-sabu, itu gak bakal ketemu. Betul gak, Pak? Sabu-sabu pernah gak ada dalam Al-Quran kurimat alaikum sabu-sabu? Kan gak ada. Atau Nabi misalkan pernah mengatakan janganlah kalian meminum sabu-sabu, gak bakal ada. Jadi kalau kita nyari dalil sabu-sabu haram gak? Mana coba yang mengharamkan? Kan gak ada, gitu kan. Nah, kalau kita nyari dalil yang teks, gak bakal ketemu. Lalu kok kenapa para ulama mengharamkannya? Bahkan ada sanksi hukum. Jangankan agama, orang pemerintah saja, hukum positif saja. Barang siapa orang yang melakukan transaksi jual beli sabu-sabu itu kan kena hukuman luar biasa. Betul kan, Pak? Oh, ternyata yang digunakan dalil qiyas, disamakan. Di dalam Al-Quran gak ada. Yang ada di dalam Al-Quran itu, yang mirip-mirip hampir ada kesamaan itu adalah apa? Salah satunya Allah mengharamkan untuk minum apa? Khamr. Hurimat alaikumul khamr wal maisir wal ansab wal azlam fa innaha rijsun. Allah telah mengharamkan khamr, arak, al ansab, berhala, wal maisir, dan judi. Kemudian para ulama bertanya, apa ya alasan hikmah arak itu haram? Tidak mungkin Allah mengharamkan suatu makanan bagi manusia, pasti ada maksud, ada hikmahnya. Oh, ternyata salah satu hikmahnya apa, Pak? Merusak.
merusak akal, merusak kesehatan. Dan Islam datang, syariat Islam datang itu punya tujuan, di antara tujuan itu apa? Untuk manusia mendapatkan kemaslahatan. Maslahat yang tidak boleh dinafikan dan kita harus menjaganya adalah maslahat apa Pak? Kesehatan, maslahat keberlangsungan hidup. Kita harus sehat, betul kan? Harus dijaga kesehatan ini. Makanya setiap ada makanan yang itu dipastikan merusak akal sehat, maka agama melarangnya. Karena Allah tahu, karena kemaslahatannya buat manusia. Oh, arak itu memang gak bermanfaat. Ya, Allah ingin mengharamkan arak dengan proses yang sangat panjang. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena ketika orang mabuk sholat gak ada manfaatnya gitu kan. Sampai ada ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Banyak bertanya kepadamu Nabi tentang arak dan judi. Katakanlah ada manfaatnya, tapi kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, baru terakhir. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu. Nah, kalau arak saja yang hanya menyebabkan di antara hikmah diharamkannya itu membuat orang apa Pak? Mabuk, ya kan? Dan akibat mabuk ini akan banyak kerusakan yang terjadi. Kisah perceraian suami istri, seorang suami mukul istrinya, seorang supir menabrak ya orang yang sedang berada di jalan karena mabuknya, maka jangan diminum. Nih ada nih minuman atau serbuk yang kalau itu dimakan, dikonsumsi gitu kan, ini akan merusak. Sabu-sabu kan itu kan, morfin, apalagi Pak, pil koplo misalkan itu kan, apalagi Pak, ekstasi atau ganja atau apa tuh Pak, apa saja gitu kan, yang mirip bahkan lebih bahaya, udah haram. Kias, namanya kias seperti itu. Nah, lalu kenapa guru wajib zakat? Kenapa pengacara wajib zakat? Lah, petani, kalau petani saja yang dia itu berpenghasilannya itu, kata Nabi, laisa fima duna khamsati ausakin shadaqah, maka tidak ada wajib zakat bagi seorang petani yang penghasilannya itu kurang dari 5 wasak, kurang lebih 5 kuintal beras, atau senilai 653 kg beras kata para ulama dikonversikan. Nah, kalau seandainya petani saja yang berpenghasilannya itu kurang lebih ya minimal batasan penghasilan wajib zakat senilai 653 kg beras, wajib zakat 5%-nya atau 10%-nya. Maka sekarang ada orang yang berpenghasilan tidak harus nunggu 3 bulan loh, 1 bulan sekali misalkan itu ya kan, yang rutin dia berpenghasilan. Ada yang nyampe 1 bulan itu 1 miliar, ada 10 juta, 20 juta, atau ada yang cuma 1 jam 2 jam dia dapat 30 juta ya kan itu kan. Yang cuma assalamualaikum gitu kan itu kan, 1 jam 2 jam dapat apa? Bayaran 20 juta 30 juta. Petani yang harus dia nunggu 3 bulan dan dia penghasilannya 6.500.000 ya kan gitu kan. Kalau kita hargakan 1 kilo 10.000, wajib mengeluarkan zakat. Lalu gimana nih orang-orang yang berpenghasilan jauh lebih banyak? Maka kalau begitu berarti apapun penghasilannya, apapun profesinya, asalkan ada kesamaan jumlah yang didapatkan, dia juga wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya kias, itu seperti itu ya, itu namanya dalil kias ya. Kias itu analogi. Kemudian ya, nah yang keempat, dalil maqasidus syariah, alasan maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah artinya maksud tujuan syariah.
sesuai dengan tujuan hikmah di balik syariah. Salah satu di dalam tujuan syariah Islam itu hadir adalah diantaranya adalah dalam rangka untuk supaya manusia mendapatkan kemaslahatan. Banyak maslahat yang kita didapatkan seandainya orang berzakat walaupun dia bukan seorang petani, bukan seorang peternak. Apa kemaslahatan? Nanti harta tidak hanya akan berputar di kalangan orang-orang kaya saja, betul apa? Maka akan terjadi pemerataan, akan terjadi perputaran, dan akan terjadi nanti apa? Pengentasan kemiskinan. Itu diantaranya Pak, ya, maqasidu syariah. Nah, oleh karena itulah maka akhirnya para ulama berkumpul nih. Maka sejak tahun 1924 di Muktamar Ulama pertama di OKI, Organisasi Konferensi Islam Dunia, para ulama berkumpul sedunia dan akhirnya kemudian sepakat bahwa di sana ada zakat lain selain zakat pertanian, peternakan, yaitu zakat profesi. Dr. Yusuf Qaradawi berkata, siapa yang memiliki tidak kurang pendapatannya dari pendapatan petani, maka wajib mengeluarkan zakat seperti petani walaupun beda cara mendapatkannya. Jadi dalil kias dengan seorang petani, dianalogikan dengan petani. Ya. Bahkan ada seorang tabi'in, Abu Ubaid, ya, Abu Ubaid seorang tabi'in dari Ibnu Abbas, dia berkata, seorang memiliki penghasilan maka mengeluarkan zakat ketika ia memperolehnya. Dalam kitab Anwal, ya, beliau menulis sebuah kitab fikih khusus membahas tentang bagaimana kita memperlakukan harta kekayaan. Maka sahabat yang bernama Ibnu Abbas berkata apa? Seorang siapa saja yang dia berpenghasilan, apapun penghasilannya, asalkan dia sudah sampai batasan nisab, batasan minimal, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau orang berpendapat sekarang menolak tidak ada wajib zakat profesi, ini ketinggalan. Sahabat saja berpendapat ada, gitu kan Bapak itu. Jadi ini bukan pendapat baru, ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yang kita tahu dia mendapatkan julukan khalifah yang kelima, kan itu kan. Setelah Khulafaur Rasyidin, cucunya siapa? Umar bin Khattab yang sempat menjadi seorang khalifah. Dia ketika menjadi seorang khalifah itu memberikan gaji kepada karyawannya, kemudian apa? Langsung memotong zakat dari gaji. Jadi jauh sebelum ada namanya sekarang apa Pak? Perda-perda syariah, ya, peraturan daerah di beberapa wilayah yang dia sadar betul betapa dahsyatnya zakat itu, maka ya gaji PNS itu langsung dipotong, kan itu kan, oleh pemerintah setempat dan kemudian dialokasikan untuk zakat. Ini ternyata itu sudah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dahulu, gitu kan. Bukan sesuatu yang baru, bukan satu yang baru. Langsung dipotong oleh pemerintah dulu, ya, dari gajinya. Dan Imam Malik dari Ibnu Syihab, Imam Malik, ya, mazhab yang kedua setelah mazhab Hanafi, dia menyebutkan yang pertama kali memotong zakat dari gaji karyawan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Luar biasa. Dari zaman kekhilafahan dulu, di zaman pemerintahan Islam dulu, pasca Nabi wafat, ya. Nah, kalau di zaman Nabi nggak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum, sistem pemerintahan belum mapan, ya, tentara belum digaji. Semakin maju kemudian sistem pemerintahan semakin mapan, maka pegawai kerajaan, pegawai kehilafahan itu digaji, kan seperti itu. Dan itu ada di masa mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi maka dalil tentang legalitas hukum zakat profesi itu sangat kuat. Nah, bagi kita ya tidak ada alasan lagi untuk menolak. Itu ya, kita harus tahu tentang hukum ini. Nah, kita langsung, Pak Ustadz, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung dalam bab perhitungan dulu sekarang, ya. Mulai dari zakat fitrah dulu. Dan saya yakin tentang zakat fitrah ini bukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu sudah mengetahuinya lah, ya. Zakat yang sudah tidak asing lagi, ya, tentang zakat fitrah.
Pertama tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Ibnu Umar berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu sebenarnya hitungan dengan ini, dengan apa? Tangan gitu kan. Gandum segitu. Nah, dikonversikan oleh para ulama kurang lebih sekitar 2 kilogram. 176 gram. Ya dibulatkan jadi berapa, Pak? 2 kilo setengah lah gitu kan. Karena ngitungnya kalau 2 kilo lebih 176 gram dibulatkan jadi 2 kilo setengah kurang lebih. Apa? Kurma, gandum, dan itu diwajibkan untuk apa? Budak. Jadi zakat fitrah itu semua unsur wajib dizakat. Tapi kalau budak siapa yang zakatkan? Majikannya. Dihitungannya per orang. Jadi kalau seorang punya budak, punya hamba sahaya dulu, maka majikannya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Untuk siapa? Untuk budaknya. Anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, sampai anak masih bayi sekalipun, maka dia wajib dizakat. Zakat fitrah. Ya. Berapa nisabnya? Tadi sudah disebutkan, nisab zakat fitrah adalah memiliki makanan pokok untuk diri keluarga dan cukup dimanfaatkan di hari itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kewajiban zakat fitrah itu tidak harus orang kaya dalam arti dia berlebihan harta. Ketika seorang pada bulan ya Ramadan, dan khususnya ketika masuk tanggal 1 Idul Fitri, di saat matahari sudah terbenam, dan itu sebagai pertanda bahwa tanggal 1 sudah masuk, barang siapa seorang yang pada hari itu punya makanan pagi dan petang dan bisa mencukupi untuk besok 1 kali makan, maka pada waktu dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Boleh dibayarkan dengan barang maupun dalam bentuk uang. Tapi dalam mazhab Syafi'i, maaf Bapak Ibu, dalam mazhab Syafi'i khusus zakat fitrah itu tidak bisa digantikan dengan uang. Ya. Harus dalam bentuk apa, Pak? Makanan pokok. Beras, gandum, jagung kalau orang Madura misalkan itu. Nah, makanya kalau ada amil zakat tertentu atau di masjid tertentu, misalkan kalau ada orang yang zakat kemudian dia memberikannya dengan uang, diterima, tapi nanti uang itu diberikan apa, Pak? Beras lagi, dan yang dibagikan apa? Beras. Karena memang di zaman Nabi ya enggak memberikan uang kan, itu kan apa? Makanan, sesuai dengan namanya zakatul fitrah. Zakat fitrah. Fitrah itu apa? Makan. Ya, makanan. Idul Fitri, hari raya, makan, gitu kan. Al-Aid, Aidani, kata Nabi. Aid itu ada 2, Idul Fitri wa Idul Adha. Al-Fitri yauma yuftirun nas. Disebut hari Idul Fitri karena pada hari itu nanti orang-orang makan pagi kembali. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin, yang itu diberikan dalam rangka untuk memberikan apa, Pak? Agar besok harinya tidak ada lagi yang tidak makan, karena akan makan pagi lagi pas hari lebaran kan, itu kan gitu. Maka apa? Karena ini dalam bentuk makanan, maka yang diberikan juga makanan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi
Dan sebagian Maliki maka diperbolehkan saja orang mengeluarkan zakat dengan uang dan memberikan kepada mustahik juga dalam bentuk uang, ya. Asalkan apa Pak? Nilainya sama dengan harga 2 kilogram beras. Pakai apa? Pakai kias, tapi kiasnya kias sibih, nggak murni kias, ya. Istihsan kalau dalam istilah apa? Istilah mazhab Hanafi. Kenapa? Kalau seandainya dengan uang itu si penerima lebih maslahat, manfaat mendapatkannya, maka boleh-boleh saja dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, ya. Ya. Kapan waktu pembayarannya, Bapak Ibu? Waktu yang wajib membayar zakat itu adalah di saat tenggelamnya matahari, pas masuk tanggal 1 Hari Raya Idul Fitri. Ini waktu wajib. Makanya pas besok mau lebaran, nah berarti pas matahari tenggelam itu sudah harus mengeluarkannya, ya. Nah, tapi boleh saja sebagian para ulama berpendapat mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah, ya, selama bulan Ramadan. Makanya jangan kaget ya, seminggu belum ada Hari Raya Idul Fitri sudah membayar, menyetorkan dan yang lainnya. Para ulama membolehkannya. Ibnu Abbas berkata, "Man adaha qabla shalat fahiya zakatun makbulah." Barang siapa orang yang menunaikannya, memberikannya kepada fakir miskin itu sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan, maka itu zakatnya makbul, diterima. Ini batasan akhir Pak. Waman adaha ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Tapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak termasuk zakat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagi amil zakat termasuk kita sebagai muzaki, jangan mengeluarkan zakat itu setelah sholat Idul Fitri, harus sebelumnya, dan itu adalah waktu yang paling afdol, yang paling utama. Itu adalah sebagian para ulama berpendapat karena memang Nabi melakukan pembagian zakat fitrah itu apa Pak? Ba'da subuh, sebelum orang berangkat ke masjid untuk menunaikan Idul Fitri. Di kampung saya sampai sekarang itu sudah menjadi tradisi Pak. Jadi zakat fitrah itu dibagikannya itu subuh. Pengumpulan zakat sejak maghrib tuh Pak. Maghrib. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kalau dibagikannya itu di luar waktu itu tidak sah. 1 hari sebelum Idul Fitri misalkan itu kan. Nah, itu yang sangat saklek, sangat kaku lah gitu kan. Seperti itu. Jadi harus dibagikannya setelah subuh, sebelum orang berangkat menunaikan ibadah Idul Fitri. Jadi waktu malam dikumpulkan, kemudian ditimbang gitu ya. Nah, langsung diberikannya itu besok, dibawa ke RT. Tapi itu yang repot para petugas, betul kan Pak ya? Belum nyiapin Idul Fitri, udah macam-macam bagi. Tapi sampai sekarang masih seperti itu. Jadi dapatkannya subuh sebelum orang berangkat. Nah, barang siapa yang memberikannya kepada mustahik ya, atau orang yang muzaki mengeluarkannya setelah Idul Fitri selesai, itu bukan zakat fitrah. Waman adaha ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa orang yang mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri, tidak termasuk zakat fitrah. Nggak sah, bahasa fikihnya gitu Pak. Nggak sah. Jadi harus sebelum. Nah, hanya saja Imam Syafi'i membolehkan membayar sejak awal Ramadan, bahkan Imam Abu Hanifah membolehkan beberapa bulan sebelumnya. Mazhab Hanifah ya gitu kan. Seperti itu. Nah, apa tujuan zakat fitrah? Sesuai dengan namanya, dan ini yang kemudian dipegang dalam mazhab Syafi'i adalah hanya untuk memberikan sebuah kebutuhan konsumtif bagi fakir miskin di hari itu, sesuai dengan namanya zakat. Makanya disebut zakatul fitrah, ya.
Sesuai dengan hadis Nabi, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mewajibkan zakatul fitri, zakat fitrah, agnuhum fi hadzal yaum, ya, maka cukupkanlah orang-orang fakir miskin pada hari ini. Jangan sampai besok di saat hari raya Idul Fitri tidak ada orang yang tidak bisa makan, kan itu. Seperti itu. Untuk mencukupi besok harinya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada keduanya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, Rasulullah telah memfardukan zakat fitrah, tahratun lisyami, itu mensucikan bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warofath, dari ya kesia-siaan dan perkataan. Apa rofas itu Pak? Kotor, jorok. Nah, bisa jadi mungkin selama bulan Ramadan perut mampu menjaga dari makan dan minum, tapi kadang-kadang lisan kita, mata kita tidak bisa puasa. Nah, untuk mensucikannya, untuk menutup mungkin itu yang akan mengurangi nilai keutamaan puasa kita, maka disucikan, dibersihkan melalui zakat fitrah. Dan yang kedua, wa ta'matun lil masakin, yang lebih penting lagi, hikmah kenapa ada zakat fitrah adalah sebagai makanan bagi fakir miskin. Kapan waktu distribusinya? Tadi, man adaha qabla salat fahiya zakatun maqbulah, barang siapa yang dikeluarkannya, diberikan kepada mustahik sebelum salat, maka itu diterima, ya, sebagai zakat fitrah. Wa man adaha ba'da salat fahiya shadaqatun minas shadaqat, tapi barang siapa yang diberikannya setelah salat itu adalah sedekah, ya, tidak termasuk zakat yang dimaksud. Nah, oleh karena itulah maka kita sebagai amil zakat diusahakan mendistribusikannya itu adalah sebelum pelaksanaan sholat Id, walaupun ada mungkin saking sibuknya, ya kan. Ini biasanya itu ada lembaga amil zakat nih, karena saking banyaknya, ya, zakat sudah terkumpul tapi belum sampai kepada apa Pak? Mustahik gitu. Diberikannya apa? Kapan? Habis Idul Fitri, kan itu kan. Nah, mestinya itu apa? Jangan itu terjadi, lebih utama sebelum sholat Idul Fitri. Harus sampai kepada penerimanya, ya. Kepada siapa? Boleh dibagikan kepada semua asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan selanjutnya fakir, miskin, terus siapa Pak? Gharim, ya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu memang lebih diutamakan, dikhususkan buat para siapa Pak? Fuqara wal masakin. Tapi kalau sekarang itu yang namanya fuqara wal masakin, yang orang tidak bisa makan, itu hampir dikatakan tidak ada apa ya. Kalau untuk makanan itu kan bisa makan. Yang lebih prioritas adalah siapa? Fakir miskin ini, sesuai dengan penamaan. Tapi diperbolehkan juga buat yang lain, amil, Bapak Ibu yang kebetulan ditugaskan sebagai amil, ya. Jadi kepanitiaan, mulai dari menarik, mengumpulkan, mencatat, kemudian menimbang, membagikan, ya, boleh juga mendapatkannya, karena dia termasuk asnaf zakat, ya. Dan selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tentang zakat emas, ya, dan zakat perak. Nah, waktunya masih ada? Habis? Masih banyak, ya. Ini ada 72 slide, ini baru 37, ya. Ini kan baru zakat fitrah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Demikian sementara yang berkaitan dengan zakat, khususnya zakat fitrah, ya. Tentang zakat emas, zakat profesi, zakat investasi, zakat tabungan, nanti masih ada pembahasan yang akan kita bahas lebih jauh lagi, ya.
sementara juga belum kita membahas seputar tentang masharif orang-orang yang berhak menerima zakat dengan rinciannya sudah barang tentu nanti akan kita bahas juga ya, yang 8 asnaf itu ya. Demikian untuk sementara kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita masih nyambung ya pembahasan zakat kita ini, dan mungkin akan lebih bisa melebar lagi dalam diskusi pertanyaan, walaupun belum sampai kepada pembahasan bisa saja Bapak Ibu tanyakan ya terkait dengan zakat yang lainnya ya. Demikian sementara yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan yang sudah tahu mungkin lebih tahu lagi, yang belum mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita semua. Demikian untuk selanjutnya saya kembalikan dulu ke Pak Wasum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.